Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kembali kita membaca kitab Min Usuli Aqidati Ahli Sunnah wal Jamaah karya Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Silakan dibuka halaman ke-7. Beliau mengatakan al-firqatun najiyatu ahlus sunnati wal jamaati. Golongan yang selamat adalah ahlus sunnah wal jamaah. Kana al-muslimuna ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ummatan wahidatan. Dahulu kaum muslimin di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka adalah umat yang satu. Tidak ada perpecahan, tidak ada perselisihan. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, inna hadhihi ummatukum ummatan wahidatan wa ana rabbukum fa'budun. Sesungguhnya ini adalah umat kalian, umat yang satu. Tidak ada perbedaan, tidak ada perpecahan. Wa ana rabbukum fa'budun. Dan aku adalah Rabb kalian, maka sembahlah aku semata. Surat Al-Anbiya ayat 92. Maka dalam ayat ini Allah katakan, para sahabat itu adalah umat yang satu. Ya, mereka berselisih pendapat dalam masalah-masalah furu'iyah. Namun ini tidak dianggap perpecahan. Ya, karena mereka semua berselisih namun berpegang pada dalil. Berpegang pada Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini tidak dianggap perpecahan, tetap dianggap bersatu. Ya, tidak ada di antara mereka yang punya pemahaman-pemahaman menyimpang, pemahaman-pemahaman baru dalam agama, tidak ada. Semuanya di atas Al-Quran dan As-Sunnah. Wa kam hawal yahudu wal munafiquna tafriqal muslimina ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan betapa seringnya orang-orang Yahudi dan orang-orang munafik mereka berusaha untuk memecah belah kaum muslimin di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walam yastati'u, namun mereka tidak mampu, tidak berhasil. Qala munafiqun, orang-orang munafikun mengatakan, la tunfiqu ala man inda Rasulillahi hatta yanfaddu. Janganlah kalian membelanjakan harta kalian kepada orang-orang yang ada di sekitar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta yanfaddu, sampai mereka bercerai-berai, sampai mereka bubar. Maka ini bentuk provokasi untuk memecah belah kaum muslimin. Faraddallahu alaihim biqaulihi, maka Allah pun membantah mereka dengan firman-Nya, walillahi khazainus samawati wal ardi. Sesungguhnya milik Allah lah semua perbendaharaan langit dan bumi. Ya, kaum muslimin, kaum mukminin tidak kekurangan suatu apapun. Kenapa? Karena semuanya milik Allah. Allah yang punya langit dan bumi, emas, perak, dan semua harta benda di bumi, dan juga semua benda-benda langit itu milik Allah. Maka kaum muslimin punya Allah. Walaupun orang munafik tidak ngasih harta mereka, tidak memberikan sedekah, tidak memberikan, tidak bermuamalah bisnis dengan orang-orang mukminin, maka tidak masalah. Mereka punya Allah Subhanahu wa taala yang memiliki semua yang di langit dan di bumi. Walakin al-munafiqina la yafqahun, namun orang-orang munafik tidak memahaminya. Dalam surat Al-Munafiqun ayat ke-7. Hawala al-yahudu tafriqal muslimina wa raddahum an dinihim. Demikian juga orang-orang Yahudi, mereka berusaha memecah belah kaum muslimin dan mengembalikan kaum muslimin kepada agama mereka, agama Yahudi. Allah Ta'ala berfirman, wa qalat ta'ifatun min ahli kitabi, dan berkatalah segolongan dari orang-orang ahlu kitab, Yahudi dan Nasrani, aminu billadzi unzila ala alladhina amanu wajhan nahar. Imanilah apa-apa yang mereka imani. Imanilah sebagaimana yang diimani oleh orang-orang mukmin tersebut, oleh Rasulullah tersebut. Wajhan nahar, di awal siang. Wakfuru akhirahu, namun kufurilah di akhir siang. Ya, maka ini ajakan untuk menjadi munafik. Disuruh sebagian kaum muslimin disuruh untuk mengimani yang diimani oleh Rasulullah ketika siang hari saja.
Nanti kalau sudah nggak ketemu Rasulullah, kalau sudah malam, kufuri, ya, ingkari itu dalam hati kalian. Ya, makanya disuruh untuk menjadi munafik. Ini propagandanya orang-orang ahlu kitab, orang-orang Yahudi dan Nasrani. Apa tujuan mereka? La'allahum yarji'un. Ya, semoga mereka yarji'un, kembali kepada apa? Kembali kepada kekufuran. Ya, maka propaganda kaum musyrikun, kaum kafirun adalah mengajak orang muslim menjadi munafik. Menjadi munafik dulu, yang pura-pura mengimani. Tidak mengimani dengan benar. Namun lama-lama tujuannya adalah supaya mereka menjadi kafir. Dalam surat Al-Imran ayat 72. Lakin al-khittata lam tanjah, namun strategi orang-orang ahlu kitab tersebut dan juga orang-orang munafik tersebut tidak berhasil. Li'anna Allah kasyafaha wa faddahaha, karena Allah Ta'ala membongkar strategi mereka tersebut dan mengungkap strategi mereka tersebut. Hawalu maratan thaniyatan fa'akhadhu yudhakiruna al-ansara ma jara bainahum min adawatin wa hurubin qabla al-Islam. Dan mereka juga mencoba untuk kedua kalinya. Mereka mengingatkan kembali, ya, menghidupkan kembali apa yang terjadi di antara kaum Ansar, berupa adawah, berupa permusuhan, wahurub, dan peperangan qabla al-Islam, sebelum terjadi peperangan, sebelum masuk Islam, ya, sebelum mereka masuk Islam. Ya, orang-orang Ansar terdiri dari beberapa kabilah. Zaman dahulu sebelum Rasulullah persatukan mereka dalam Islam, mereka saling bermusuhan, kabilah-kabilah tersebut. Mereka saling berperang. Maka strategi orang Yahudi, orang Nasrani, dan orang-orang munafikun adalah dengan mengingatkan kembali masa lalu. Orang-orang Ansar, kabilah-kabilah dari kaum Ansar, bahwasanya dahulu kalian berperang, dahulu kalian saling membenci, dahulu kalian begini dan begitu. Wa ma taqawwalu bihi min asy'aril hija'i fi ma bainahum, dan mengingatkan kembali mereka terhadap ma taqawwalu, apa yang mereka saling lontarkan, min asy'aril hija'i, berupa syair-syair yang berisi persaingan, permusuhan di antara kabilah-kabilah kaum Ansar. Fakashafallahu khittahum biqaulihi ta'ala. Kemudian Allah ungkap strategi mereka tersebut ini dengan firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu in tuti'u fariqam minal ladzina utul kitab. Wahai orang-orang yang beriman, andaikan kalian mengikuti segolongan dari ahlu kitab, maka yaruddukum ba'da imanikum kafirin, maka mereka akan mengembalikan kalian kepada kekufuran setelah kalian beriman. Dalam surat Al-Imran ayat ke-100. Ya, maka ketika sebagian ahlu kitab dan juga orang-orang munafikun mengingatkan kembali permusuhan di masa lalu, maka Allah inginkan, jangan ikuti mereka. Ya, jangan terbawa omongan mereka. Kalau kalian terbawa oleh omongan mereka, kalian akan kembali menjadi kufur, menjadi orang-orang kafirin. Ila qaulihi ta'ala, sampai firman Allah Ta'ala, yauma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh. Ya, hari di mana nanti di akhirat ada wajah-wajah yang tabyaddu, yang putih, berseri, bersinar. Yaitu orang-orang yang bersatu di atas kebenaran, ya, tidak mudah dipecah belah. Wa taswaddu wujuh, dan ada orang-orang yang wajahnya gelap. Itu orang-orang yang suka berpecah belah dan suka memprovokasi orang lain sehingga terpecah belah. Dalam surat Al-Imran ayat 106. Wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam ila al-ansari fawa'adhahum wa dzakkarahum. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pun datang kepada kaum Ansar. Kemudian Nabi nasihati mereka dan Nabi ingatkan mereka binikmatil Islam, tentang nikmat Islam, wajtima'ihim bihi ba'dal furqati,
Dan Nabi juga ingatkan mereka tentang persatuan mereka dalam Islam. Ba'dal furqati, setelah sebelumnya mereka berpecah belah. Dahulu mereka berpecah belah menjadi kabilah-kabilah yang saling bermusuhan. Kemudian setelah datang Islam, ya Allah persatukan hati-hati mereka. Nah, Nabi ingatkan ini, ingat kalian sudah disatukan oleh Islam. Ya, nggak usah ungkit-ungkit masa lalu. Fatasafahu wa ta'anaqu, maka mereka pun akhirnya saling bersalam-salaman. Nah, mereka saling berpelukan. Ya, ini disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir. Demikian juga dalam kitab Asbabun Nuzul karya Al-Wahidi. Wa fashilat khittatul Yahudi, maka melemahlah strateginya orang-orang Yahudi. Wa baqiyal muslimuna ummatan wahidatan, dan jadilah kaum muslimin setelah itu menjadi umat yang bersatu lagi. Allah Ta'ala amarahum bil ijtima'i alal haqqi, dan Allah Ta'ala telah memerintahkan mereka untuk bersatu alal haqqi, di atas kebenaran. Perhatikan, bersatu alal haqqi, di atas kebenaran. Wa nahahum anil ikhtilafi wat tafarruqi, dan Allah Ta'ala telah melarang mereka untuk berselisih dan berpecah belah. Faqala Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa la takunu kalladzina tafarraqu wa ikhtalafu, janganlah kalian menjadi orang-orang yang suka berpecah belah dan saling berselisih. Min ba'di ma ja'ahumul bayyinat, setelah datang kepada kalian dalil. Surat Al-Imran ayat 105. Ya, maka ini perintah untuk bersatu, larangan untuk berpecah belah. Ya, namun di sini Allah katakan min ba'di ma ja'ahumul bayyinat, setelah datang kepada kalian bayyinat, dalil. Ya, maka bersatu itu di atas dalil. Bukan hanya bersatu raganya, ya, bukan bersatu di atas partai, di atas golongan, di atas kepentingan, namun bersatu di atas dalil. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, dan berpegang teguhlah dengan tali Allah semuanya, wa la tafarraqu, dan janganlah kalian berpecah belah. Dalam surat Al-Imran ayat 103. Ya, sebagian ahli tafsir menafsirkan hablullah di sini tali Allah artinya al-Islam. Berpegang teguhlah kalian dengan agama Islam, semuanya jangan berpecah belah. Ya, sebagian ahli tafsir menafsirkan hablullah artinya Al-Qur'an. Ya, berpegang teguhlah kalian di atas Al-Qur'an, dengan Al-Qur'an. Dan jangan berpecah belah. Maka ini juga menunjukkan bahwasanya bersatu itu di atas dalil, di atas Al-Quran. Al-Quran dalil. Ya, bukan di atas yang lain, bukan di atas kepentingan, bukan di atas partai, bukan di atas golongan-golongan, namun di atas dalil. Ya, maka Allah Ta'ala perintahkan kaum muslimin semuanya untuk bersatu dan melarang mereka untuk berpecah belah, namun bersatunya di atas kebenaran, yaitu di atas Al-Quran dan As-Sunnah. Demikian yang bisa kita baca. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.